segera mulai ibadah kita hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah terputus bagi hidup kami, bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami tahu Roh Kudus-Mu tetap sama menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau setia dalam hidup kami. Kami saksikan pertolongan-Mu hari demi hari Tuhan Yesus. Kami tahu bagaimana kami dituntun dan dipimpin Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan Yesus, hari ini kami membawa pokok doa kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan Yesus. Pak Niko beserta dengan wakilnya dan keluarganya Tuhan Yesus. Ya Aba Bapa, kami minta kesehatan yang sempurna ada atas pemimpin kami di usia emasnya Tuhan Yesus. Kami minta visi yang daripada Tuhan semakin tajam Tuhan Yesus, tahun demi tahun Tuhan Yesus, waktu demi waktu. Biar apapun keputusannya, setiap program yang dijalankan, setiap acara yang dilaksanakan Tuhan Yesus, setiap tindakannya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan selaras dengan rencana-Mu, selaras Tuhan Yesus dengan visi-Mu bagi gereja Bethel Indonesia Tuhan Yesus, di bawah pengembalaan beliau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, bagi pemimpin kami Tuhan, Opaniko Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa mengadakan mujizat demi mujizat dinyatakan Tuhan Yesus atas gembala pembina kami. Biar melalui gembala pembina kami dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, banyak orang boleh mengenal nama-Mu Tuhan Yesus. Banyak orang boleh berseru bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Allah anak domba Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan, bagi gembala rayon kami Tuhan Yesus, Rayon 9 Payongki Tuhan Yesus. Kami percaya urapan yang sama turun dari atas ke bawah Tuhan Yesus. Visi yang sama Tuhan Yesus, unity ada atas gembala kami Tuhan Yesus. Payongki beserta dengan wakilnya Pak Ari dan Om Rizal Tuhan Yesus. Kami percaya biar melalui pelayanan beliau, biar melalui Rayon 9 Tuhan, Kota Depok boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan Yesus, kami berunity dan satu hati. Kami berdoa bagi gembala pembina kami, bagi gembala kami di tempat ini. Bapak Riza Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Oh ya labas shanda ya laba ya laba ya laba ya laba ya labasi. Tuhan kami serahkan Tuhan Yesus Om Riza ke dalam tangan-Mu ya Aba Bapa, yang nanti jam 11 akan operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada miss di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang turun tangan Tuhan Yesus dalam ruangan operasi. Kami percaya setiap dokter, setiap suster yang mengambil tindakan, semuanya diurapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkiranya Tuhan Yesus setiap obat juga Tuhan bisa bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengar kemajuan demi kemajuan atas gembala kami Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan perkenanan-Mu Tuhan turun atas gembala kami Tuhan Yesus. Kuasa ilahi mengalir di dalam nama Tuhan Yesus atas gembala kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan kembali bertemu dengan gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu mujizat itu ada Tuhan. Karena kami tahu mujizat itu nyata Tuhan Yesus. Biar melalui hidup Om Reza, biar melalui hidup gembala kami Tuhan, Engkau senantiasa boleh dipermuliakan Tuhan Yesus. Izinkan mata kami melihat Tuhan, bahwa apa yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam-Mu Tuhan. Dan izinkan mata kami juga dan bersama kami boleh melihat bahwa kuasa Allah boleh dinyatakan atas gembala kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih juga kami mendukung doa Tuhan Yesus, para penjaga, para keluarga, Tante Elsa, Kakak Bella, Keisha, Kak Stephen Tuhan Yesus, Kela Kena Tuhan. Para penjaga, biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang supranatural di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iman mereka tetap teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan Yesus keputusan mereka, apapun yang keluar dari lidah bibir mereka adalah perkataan yang baik Tuhan Yesus. Celikan mata mereka Tuhan, bukakan telinga mereka agar boleh senantiasa peka Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan di rumah sakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami percaya setiap dana yang diperlukan akan dicukupkan sampai gembala kami boleh kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Yalah basyanda yalah bayala 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 basi. Kami mohon Tuhan Yesus, biar Tuhan yang tambahkan kesempatan bagi gembala kami Tuhan Yesus, agar gembala kami boleh menyaksikan apa yang ia tabur di tempat ini bersama dengan Engkau. Biar gembala kami boleh menyaksikan generasi
penerus yang daripadamu di tempat ini, yang ia bangun bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa bekerja walaupun dalam lembah yang kelam Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami juga bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Berapa pemimpinnya, tanah dan air udaranya Tuhan Yesus. Kalau mungkin kami mendengar kabar-kabar yang tidak baik Tuhan Yesus akan bangsa kami, tapi kami percaya sekalipun hal yang tidak baik Tuhan Yesus simpang siur terjadi, kabar-kabar yang buruk, tapi kami percaya kemuliaan Allah tetap dinyatakan. Kami percaya rencana Allah tidak pernah berhenti atas bangsa kami Tuhan. Pakai pemimpin, pakai setiap pemangku kebijakan Tuhan, agar boleh menyelesaikan amanat agung bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus. Biarkan kami boleh merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini penyembahan kami, ini korban syukur kami bawa kepadamu Tuhan Yesus hari ini dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Apalah arti hidup kami tanpa anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami hidup hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kiri alabas shanda yalaba 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 yalabas. Kiri alabas shanda yalaba yalabo. Hey alabas shanda yalabasi. Hey alabas shanda yalabo. Hey alabas shanda yalabo. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduanku, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, hanya nama-Mu. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Sebab Engkau kudus, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kiri alabas shanda yalaba 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 shanda. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku, dan kekuatan. ku rindu menyembah-Mu Yesus.
menyembahmu Yesus. Jemaat Tuhan sendiri katakan ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, segenap hatiku dan kekuatanku, menyembahmu Yesus. Ya Roh
Kau ciptakan kami untuk jadi penyembah-Mu. Oh, jadilah padaku sesuai rencana-Mu, Tuhan, menggenapi janji-Mu, menggenapi janji-Mu, Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak-Mu. Bangkitkan penyembah-Mu, Tuhan. Oh Lord, sebab Kau kudus, Elohim, Yahweh, we shout Your name, oh Lord. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Ialah bersama, ialah bangga, ialah bersih. Ini ialah bersama, ialah bekerjalah yang kudus. Ini ialah bersama, ialah bersih. Ini ialah kuasa-Mu, lewatanmu, Tuhan. Di tempat ini nyatakan. Kini Allah bersama, kata Allah bersih, Allah bersama, kini Allah bersih. Allah bersama, Allah bersih. Bertahtalah Engkau atas puji-pujian kami, Tuhan. Sebab kami dicipta hanya untuk menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Dan apalah arti hidup kami tanpa kemuliaan-Mu, Tuhan. Apalah arti hidup kami tanpa-Mu, Tuhan Yesus. Bersemayamlah Engkau di tempat ini, Tuhan. Bersemayamlah Engkau, ya Roh Kudus, di tempat di mana kami duduk, Tuhan. Kami mendengar, ya Yesus. Kami mendengar, ya Tuhan Yesus. Berbicaralah, Tuhan. Berbicaralah, ya Roh Kudus. Kami mendengar, ya Roh Kudus. Hayala bashanda yala bayala bas. Kiri yala bashanda yala bayala bas. Kiri yala bashanda yala bayala bayala bas. Kiri yala bashanda yala bayala bas. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah.
di tempat ini Tuhan Yesus. Bertatalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Sebab kami akan menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Allah dan Raja kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi dan berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, semuanya merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama bersuka cita dalam hadirat-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, yes. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, yes. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, oh, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Sama-sama bentangkan tangan kita, katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman, katakan, aku ingin selalu, oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, oh, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, yes, melintasi gunung, amin, amin. Raja Wali, melintasi badai hidup, Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai. Sekali lagi ya, sekali lagi dengan imanmu katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Bapak Ibu yang semangat hari ini boleh sorangan haleluya. Kita puji Dia, hanya di dalam nama Dia kita bisa menang. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita angkat lagu ini dengan penuh iman.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Lebih meriah lagi. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber penghalang. Hanya Dia satu-satunya di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Biar musik memuji Tuhan. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan untuk Dia. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan YRC News, multimedia dipersilakan. Akan mengadakan Fun Walk pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 jam 6 pagi di Telaga Golf Sawangan. Jadi ibadah energetik mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bergabung dalam acara Fun Walk 17 Agustus jam 6 pagi di Telaga Golf. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ke IRC Sawangan? Boleh lambaikan tangannya. Oh, ada di sebelah sini, ada di sebelah sana. Selamat datang Ibu, selamat datang Kakak, selamat datang. Puji nama Tuhan. Apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk datang kembali minggu depan. Dan nanti jangan pulang dulu sebelum Bapak Ibu pergi. Ada pengerja yang ingin berdoa dan berkenalan. Ada lagi? Bapak Ibu Saudara sebelah sini mungkin? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk membantu biaya rumah sakit daripada gembala kita. Bapak Ibu Saudara dapat langsung mentransfernya ke rekening yang ada di LED, yaitu atas nama Ibu Elsa Imelda. Baik, sebelum kita memberikan persembahan dan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Kami tahu tidak putus berkat-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus, baik hari ini sampai dengan masa depan kami terjamin Tuhan Yesus di dalam Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami memberikan apa yang dapat kami berikan kepadamu, apa yang memang seharusnya kami bawa Tuhan kepadamu di rumah-Mu Tuhan Yesus. Persembahan kami kuduskan, layakkan Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus akan dipakai dan dikelola dengan baik untuk pelayanan bagi nama-Mu khususnya di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih
are so sweet, Lord. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Roh Kudus yang manis. Rindukan dia. Rindukan Roh Kudus. Rindukan hadiratnya. Rindukan dia lebih dari segalanya. Come Holy Spirit. Oh Jesus. Oh haleluya, haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Engkau lebih dari segalanya. Holy Spirit. Sembah dia, sembah dia. Rindukan dia. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang baik. Oh Yesus. Come Holy Spirit. Fill my heart. Fill this place. Holy Spirit, you are welcome in this place, Lord Jesus. Jemaatmu rindu haus akan Engkau. Kau yang menyegarkan jiwa mereka. Kau yang memberi kelegaan Tuhan. Kau yang memberikan air yang hidup itu Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir di tempat ini. Memuaskan setiap dahaga mereka. Memuaskan setiap jiwa mereka yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami percaya Tuhan. Yang datang dengan letih, lesu dan beban berat, Tuhan katakan dia akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan katakan, hai anakku, mari datang kepadaku. Dia yang berjanji, dia akan menolong. Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan kami Bapa yang baik, yang menuntun kami di rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat siang hari ini. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biar hati kami boleh terbuka untuk Engkau. Hati kami Tuhan boleh terbuka untuk firman-Mu yang ditaburkan. Dan setiap firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Itu tertanam berakar di dalam hati kami. Bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam nama Yesus. Terima kasih. Tolong kami ya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Tuhan Yesus ya, Roh Kudus yang memberikan pengertian. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini, biar setiap kami yang rindu dan haus akan firman-Mu, yang percaya katakan amin.
Shalom semuanya. Shalom. Silakan duduk. Penuh sesak di belakang. Kalau butuh buka lagi di sini, nggak perlu. Kasihan volunteer belum duduk ya. Sudah aman. Nggak gantian Billy. Oke, thank you semua. Shalom. Senang banget kembali lagi di tempat ini. Ini kali pertama lagi setelah sebulan saya ibadah hari Minggu di tempat ini. Kemarin udah sempat juga ibadah TSW di tempat ini. Hari ini pertama kalinya lagi ibadah hari Minggu di tempat ini. Kangen banget sama saudara-saudara ya. Kangen banget suasana di tempat ini. Kangen sama semua suasananya, vibes-nya, orang-orangnya. Karena saya kecil dan besar di tempat ini gitu ya. Dari saya SD di tempat ini gitu. Jadi tempat ini udah lebih dari rumah buat saya. Dan yang saya rindukan adalah orang-orangnya yang luar biasa. Buat Bapak Ibu yang jemaat Tuhan yang luar biasa. Yang gak henti-hentinya menopang kami. Menopang saya, papa saya, keluarga kami dalam doa. Lewat tenaga, lewat dana, lewat apapun. Saya mau ucapkan terima kasih. Terima kasih biar Tuhan Yesus yang memberkati, membalas kebaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih buat doanya, buat semua kekuatan yang diberikan selama papa saya di rumah sakit. Itu benar-benar menjadi kekuatan buat kita sekeluarga. Mau sedikit update aja, memang hari ini papa saya jam 11, semalam baru diputuskan untuk tadinya pagi ini jam 8 mau dilakukan tindakan operasi kembali karena untuk mengeluarkan cairan yang berlebih di dalam perut gitu. Tapi diundur jadi jam 11 ini, sekarang jam berapa? Ya sebentar lagi, berarti setengah jam lagi. Kita doakan ya supaya boleh kita berdoa dulu Omar sebelum, tadi kan doanya setelah saya firman. Sekarang kita doa dulu karena sebelum operasi biar kita doain dulu gitu ya. Omar boleh? Saya mengundang Bapak Ibu kita pakai berdiri saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tahu Engkaulah penolong gembala kami. Kami tahu Engkaulah sahabat gembala kami. Dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan gembala kami. Dalam keadaan apapun kami tahu Engkau ada selalu bersama dia. Dan kami tahu yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Yang hidup datang daripada Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Engkau hembuskan yang hidup, yang terbaik atas gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu Engkau berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus. Yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kehidupan bagi gembala kami. Bapa, kami percaya di dalam tindakan operasi Tuhan atas gembala kami. Sekecil apapun Engkau jadikan mujizat. Engkau jadikan saluran kesembuhan. Lewat dokter, lewat obat, lewat infusan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak pernah berhenti-henti berdoa.
kami tidak pernah berhenti-henti untuk berharap. Sebab kami tahu mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Dan kami akan melihat gembala kami melayani dengan dimensi yang baru. Karena Engkaulah Yehova Terafim. Engkaulah sang penerobos. Sekecil apapun Tuhan kemungkinan itu, kami percaya Engkau dapat masuk dan Engkau akan menyucikan, Engkau akan memulihkan. Kekuatan Allah akan terus Tuhan terus menerobos setiap organ-organ tubuh gembala kami. Ginjalnya Tuhan diterobos dengan air hidup. Akan pankreasnya akan terus diterobos oleh firman-Mu yang hidup. Semua organnya Tuhan, kami percaya sesuatu yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur atas iman yang kokoh, iman yang kuat, yang keluarga berikan bagi kami Tuhan. Untuk tetap bersyukur, untuk tetap percaya. Kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan yang terindah. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat kemenangan, pemulihan yang sempurna. Haleluya. Amin. Thank you semua. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat doa-doanya. Kita percaya Papa bisa kembali melayani tempat ini lagi. Amin. Yes, thank you semua para pelayan Tuhan. Makasih Om Har untuk doanya. Hari ini saya mau membagikan sebuah tema, yaitu menjadi pribadi yang setia. Katakan dengan saya, menjadi pribadi yang setia. Amin. Mungkin ini temanya simple, basic, menjadi pribadi yang setia. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang udah mengatakan, saya sudah melakukan bagian saya setia di gereja ini. Mungkin 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun ada di tempat ini. Tapi kita mau tahu apa kata Tuhan tentang setia itu ya. Kita mau tahu setia yang menurut Tuhan, yang menurut Alkitab itu apa. Kita bisa jadi orang yang setia, tapi apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kita buka dulu yuk di Matius 5 ayat 48. Sudah ada di belakang, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kata sempurna di ayat ini bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya yaitu teleios. Ya, ini kata tulisannya teleios yang artinya lengkap, yang artinya utuh, yang artinya dewasa. Ya, dewasa itu apa artinya saudara? Dewasa itu artinya orang yang mau bertanggung jawab. Dewasa itu orang yang sudah mau bertanggung jawab. Jadi kata dewasa ini sebenarnya berkolerasi penuh, berkaitan erat dengan kata setia. Karena kata setia di dalam bahasa aslinya yaitu pistos. Ya, pistos itu artinya dapat diandalkan. Orang yang dapat diandalkan sudah pasti orang dewasa, betul? Kalau nggak bisa diandalin berarti dia belum dewasa. Ya, jadi orang yang dewasa berkaitan penuh dengan setia. Setia itu dapat diandalkan saudara. Dan itu hanya ada pada orang-orang yang sudah dewasa. Dan orang yang sudah dewasa dipastikan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. Jadi hari ini saya berbicara di hadapan Bapak Ibu. Orang-orang yang berkeputusan mau menjadi dewasa bukan karena umur ya. Bukan karena jabatan, tapi mau dewasa karena itu yang diharapkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Agar kita menjadi orang yang dapat diandalkan. Jadi kita harus sepakat di tempat ini
bahwa orang yang setia itu bukan orang yang paling lama ada di gereja atau paling lama ada di satu perusahaan atau orang yang terus menerus dari bertahun-tahun duduk di tempat yang sama di gereja. Bukan itu ya. Orang yang setia, kita sepakat pagi ini bahwa orang setia adalah orang yang dapat diandalkan. Amin. Nah, kita mau belajar pagi ini bagaimana agar kita menjadi pribadi yang setia. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk pasangan kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus dapat diandalkan, amin. Oke, pagi ini kita mau berdoa, kita mau belajar bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang berdoa. Boleh slide-nya ganti? Menjadi pribadi, katakan bersama-sama dengan saya yuk. 2, 3. Menjadi pribadi yang berdoa. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Sudah ada, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Nyatakanlah segala keinginanmu, segala hal nyatakan sama Tuhan. Karena pribadi yang pertama yang berhak tahu ketika Anda mendapat masalah yaitu Tuhan. Sudah pasti orang kalau sedang susah datang sama Tuhan ya. Sudah pasti orang yang sedang dalam masalah menjadi rajin berdoa. Yang gak pernah menara doa jadi menara doa. Yang gak rajin ke gereja jadi rajin ke gereja. Itu manusiawi ya. It's okay. Kalau seperti itu, tapi lebih baik lagi gak usah ada masalah kita datang ke gereja ya enggak. Gak usah ada masalah kita udah datang berdoa. Jadi ada 2 reaksi orang ketika mendapat masalah. Itu pertama kali dia mendatangi Tuhan. Dia jadi lebih rajin berdoa. Dia lebih rajin ke gereja. Mencari Tuhan, mencari jawaban. Tapi ada juga orang-orang yang ketika mendapat masalah. Atau masalah itu terlalu berat buat dia. Atau masalah itu bertubi-tubi datang ke dia. Sehingga orang itu malah menjauhkan diri dari Tuhan. Ada orang seperti itu. Ada orang yang mungkin udah lelah berdoa. Mungkin dia berdoa tapi keadaan tidak pernah berubah. Oleh karena itu dia berhenti berdoa. Saya pun pernah ada di posisi itu. Saya berdoa dan menangis tapi kok tidak ada yang berubah Tuhan. Saya sempat letih. Tapi mari kita hari ini, pagi ini belajar. Bila kita mau menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Kita mau belajar menjadi pribadi yang setia. Datang selalu kepada Tuhan. Ketika keadaan sesak, ketika keadaan berat. Karena kita ini semua punya pilihan, ya kan? Punya pilihan untuk semakin menjauh dari Tuhan. Atau semakin mendekat sama Tuhan ketika ada masalah. Dan itu yang Tuhan undang buat kita semua, buat jemaat Tuhan. Tuhan selalu mengundang, marilah datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sudah mengundang kita untuk datang. Ketika kita sedang ada masalah, berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan, itu janji Tuhan. Jadi apapun keadaan kita baik sesak maupun berat. Ambil pilihan yang benar. Ambil pilihan untuk selalu datang sama Tuhan. Untuk selalu berdoa, menjadi pribadi yang berdoa. Sebaliknya juga ketika kita mendapatkan promosi dari Tuhan. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa pribadi yang berhak pertama tahu yaitu juga Tuhan. Karena ketika kita dipromosikan, kita diberkati. Itu semua datang dari Tuhan, amin. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika Anda sedang diberkati. Sedang jaya-jayanya mungkin. Karena banyak sekali, sering kali orang itu dibilangnya lulus ujian ketika ujian kesusahan. Karena doanya kenceng, bertekuk lutut terus setiap hari di dalam kamar. Tapi begitu ujian keberhasilan, ujian berkat, di situ sering kali orang jatuh. Ya, karena merasa semua aman, semua nyaman, semua baik-baik.
Sehingga waktu jam doa Anda dikurangi. Waktu jam doa Anda berkurang buat Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi, amin. Dalam keadaan kita yang sangat baik sekalipun, tetap mencari Tuhan. Begitu juga dengan Esther, ketika dia berada di dalam posisi yang dipermuliakan. Dia menjadi ratu. Dia tidak lupa kalau dia ini akarnya dari mana. Bangsanya dia siapa. Tuhannya dia siapa. Dia tidak melupakan. Bahkan dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk berpuasa, berdoa buat bangsanya. Jadi jangan lupa ketika Anda posisi sedang baik, sedang aman, nyaman. Tetap mengejar Tuhan. Seperti Anda lagi susah ataupun lebih dari ketika Anda susah. Amin. Karena saya percaya kalau kita mau menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang setia dan dapat diandalkan, kita nggak hanya cuma mau minta-minta saja seperti anak kecil. Tapi ketika kita dalam keadaan yang baik sekalipun, kita tetap mengucap syukur. Oke, gak usah mungkin saat ini keadaan Bapak Ibu mungkin sedang tidak ideal. Tapi di tengah-tengah ketidakidealan itu, di tengah-tengah situasi yang sepertinya buruk. Tapi ada berita yang kecil yang baik, sedikit aja. Ucapkan syukur. Jangan lupa, jangan lihat yang masalah besarnya belum selesai. Bu, masalah besarnya belum kelar. Tapi ada satu berita yang baik saja, ucapkan syukur. Ya, kita harus mengucap syukur atas setiap progres yang ada. Karena kita percaya setiap progres walaupun kecil itu juga dari Tuhan. Jangan nunggu semua keadaan yang sungguh baik baru kita mengucap syukur. Saya belajar ketika papa saya sedang sakit gini ya. Keadaan selalu progres, keadaannya papa saya gak pernah yang kemajuannya signifikan gitu, enggak. Tapi hari demi hari progresnya sedikit gitu ya. Ada tiba-tiba bagus tapi kadang-kadang jelek lagi. Nanti bagus lagi, jelek lagi gitu. Tapi saya, mama saya, Stephen, Keke juga memutuskan. Setiap ada progres baik apapun itu, kita tulis di grup. Apapun progresnya walaupun cuma sedikit, misalnya hasil labnya ada yang baik walaupun yang lain masih jelek gitu. Ucapan syukur gitu. Jadi kita jangan lupa untuk mengucap syukur walaupun kemajuan yang diharapkan belum seperti yang diharapkan gitu loh. Belum signifikan gitu. Tapi ada progres sedikit saja, ucapkan syukur. Begitu juga dalam keadaan Bapak Ibu. Mungkin saat ini enggak dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak ideal. Tapi ada berita sedikit saja yang baik, ucapkan syukur ya. Saya percaya kita adalah jemaat-jemaat yang mau dewasa ya. Kita adalah jemaat-jemaat yang mau dapat diandalkan. Biar Tuhan mendapati kita di muka bumi ini. Kita adalah orang-orang yang selalu menaikkan doa baik dalam susah, dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, amin. Karena saya percaya setiap orang yang memiliki jam doa yang teratur adalah orang yang disiplin. Kalau orang yang disiplin adalah orang yang dapat diandalkan, begitu bukan saudara? Orang yang disiplin adalah orang yang dapat diandalkan. Jadi pastikan kita semua mempunyai jam doa yang teratur. Jam doa yang disiplin. Karena berdoa ini gak cuma komunikasi kita dengan Tuhan, tapi juga gaya hidup. Kita cek masing-masing. Apakah kita udah teratur berdoa sama Tuhan? Apakah kita sudah menjadwalkan jam doa? Karena saya percaya orang yang dapat diandalkan adalah orang yang bisa mengatur jam doanya. Kalau dia bisa atur jam doanya, dia bisa atur yang lain. Amin. Ya, jadi saya percaya kita semua akan mampu menjadi orang yang dapat diandalkan. Mampu mengelola jam doa kita. Menjadi orang yang tertib dalam berdoa. Amin. Ya, itu yang pertama. Agar kita menjadi orang yang dapat diandalkan. Yang pertama tadi adalah menjadi pribadi yang berdoa. Yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu
Perbesar telinga daripada mulut. Katakan bersama dengan saya 2, 3. Perbesar telinga daripada mulut. Oke, kita buka Yakobus 1 ayat 9. Saya minta Bapak Ibu bacakan buat saya. 2, 3. Ya, dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar. Yang disuruh cepat apa? Mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Mendengar dan berkata-kata itu adalah komunikasi ya. Dan seringkali komunikasi yang menjadi kendala di dalam pernikahan. Seringkali menjadi kendala dalam kita berinteraksi dengan orang sekitar kita. Dengan anak kita. Karena problemnya yaitu kita lebih cepat mengomong daripada mendengar. Itu yang sering kali menjadi problem dalam interaksi kita dengan orang-orang. Dalam keluarga, dengan orang di kantor, dengan teman sepelayanan, dengan orang-orang di sekitar kita. Saya juga sering kali mendapati ini ibu-ibu gitu kan. Baru anak-anak atau suami mau ngomong, "Ma, enggak gitu loh, Ma. Gini loh, Ma." "Oh, enggak. Saya lebih tahu gitu kan. Kalau ibu-ibu kan merasa kita udah mengerjakan segalanya dari A sampai Z. Jadi kita yang merasa kita yang paling tahu gitu ya. Kita bertobat ibu-ibu, oke? Kita mau mendengarkan suami kita, anak-anak kita. Begitu juga bapak-bapak mungkin merasa dia mencari... dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang mencari nafkah. Sehingga anggota keluarga lain tidak boleh berkomentar, tidak boleh protes. Jadi semua harus dengar dia. Mari kita belajar, apapun peran kita. Bahkan sebagai anak, mungkin kita gak mau dengar omongan orang tua. Kita menyepelekan omongan orang tua, tahu apa sih? Orang tua zaman sekarang udah beda sama zamannya dia gitu. Seringkali kita malas mendengarkan, menyepelekan perkataan orang tua. Kita mengesampingkan, mengecilkan apa yang orang tua katakan. Mari saudara, agar bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Perbesar telinga kita, amin. Karena itu Tuhan Yesus menghargai orang-orang yang mau mendengar atau menyimak. Karena itu Tuhan Yesus memberi bobot lebih kepada Maria daripada Marta. Kita buka dulu yuk di Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Kita baca bergantian, saya, selanjutnya Anda, ayat terakhir kita baca bersama-sama. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara bareng-bareng. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dikatakan apa di ayat tersebut saudara? Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Bagian terbaiknya ada di ayat 39. Yaitu Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Garis bawahi kata mendengarkan. Dikatakan Maria mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan berarti Marta gak penting. Bukan berarti pekerjaan yang Marta lakukan tidak penting. Bukan. Tuhan Yesus memang memberi bobot lebih kepada Maria. Karena Maria menyimak perkataan Tuhan. Karena Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena itu bagian yang terbaik. Bagian terbaik itu apa? Bagian yang paling menguntungkan. Tapi seringkali bagian yang paling menguntungkan itu kita sepelekan. Bagian yang paling menguntungkan itu yang kita abaikan. That's why kita harus punya kekuatan menyimak. Katakan dengan saya, bersama dengan saya, kekuatan menyimak. Lebih keras, kekuatan menyimak. Ya, jangan sampai pasangan kita ketika mau bercerita sama kita,
atau anak kita mau bercerita sama kita, kita nggak punya kekuatan menyimak. Sehingga mereka nggak nyaman ngomong sama kita. Mereka merasa tidak didengarkan, mereka merasa tidak dihargai. Ketika ngomong kita sibuk sendiri atau kita sambil lalu dengerinnya gitu. Ketika mereka merasa tidak nyaman, akhirnya mereka cerita sama orang lain yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin? Orang lain. Itulah awal mula kehancuran rumah tangga, begitu kan? Itu awal mula problem kok dalam rumah tangga, dalam keluarga. Gak cuma rumah tangga tapi keluarga. Anak dengan orang tua dengan anak. Karena ketika mereka gak nyaman, mereka merasa tidak didengarkan, mereka bercerita dengan orang yang salah. Saya waktu saya kan ada di bawah saya ini ada Departemen Kreatif Ministry. Di bawah kreatif ministry itu ada departemen nari lagi, LDC yang saudara tadi lihat ada anak-anak yang nari ya. Nah di departemen nari ini, LDC ini leadersnya kita ini bikin jadwal 101. Nah di sini ada Jesslyn, udah tahu ya. Dia yang suka ngatur jadwalnya, Kak hari ini ya Kak 101 sama ini ya, 101 sama ini. 101 itu apa? 101 itu kita menjadwalkan sesi satu orang, satu leader dengan anak-anak di bawah kita gitu ya. Jadi kita berdua aja, kita ngobrol, kita sediain waktu berdua aja ngobrol dengan anak ini. Terserah mau ngobrol apa aja, mau ngobrol pekerjaan kah, kuliah kah, keluarga kah, pelayanan, apapun. Kita sediakan waktu ini untuk mengenal mereka lebih dalam gitu ya, untuk mengenal mereka lebih jauh gitu. Jadi nggak cuma sekedar pelayanan, tapi kita nggak tahu mereka dalamnya seperti apa, perasaannya, hatinya seperti apa. Dari beberapa sesi 101 yang saya adakan gitu sama anak-anak. Ada beberapa anak gitu, gak cuma satu anak. Yang mereka bercerita ketika mereka cerita sama orang tuanya gitu ya. Mereka menyatakan protes lah gitu. Sama keluarganya, sama ibunya. Itu beberapa anak ini bercerita sama ibunya gitu ya. Dan ketika dia cerita sama ibunya tidak dengerin dengan baik, malah sambil main HP gitu. Dia merasa sedih banget, padahal aku menceritakan sesuatu yang bikin aku sedih gitu loh Kak. Kok mama tanggapannya cuman sambil main HP terus menyepelekan banget. Ya udahlah, kamu gak usah diambil hati gitu. Udahlah, nanti juga akan baik kok gini-gini. Itu membuat saya juga sedih saudara. Karena dia bercerita sama saya sambil nangis. Sedangkan ibunya diceritain seperti itu malah sambil main HP gitu loh. Jadi mari saudara, apapun peran kita saat ini, taruh HP kita. Kalau anak kita lagi bercerita atau pasangan kita lagi ngomong, taruh HP kita. Tatap matanya, dengerin baik-baik apa yang dia ceritakan. Karena mungkin menurut kita sepele, tapi buat dia itu sesuatu yang berharga gitu ya. Untuk buat dia itu sesuatu yang dia perlu ceritakan gitu. Buat kita mungkin sepele, tapi mari kita harus punya kekuatan menyimak. Amin. Berapa minggu lalu waktu ada VPN di tempat ini, saya nggak ikut karena saya jaga papa di rumah sakit sama Keke sama mama. Yang datang ke sini VPN tuh Steven sama anak-anak saya ikut, termasuk Kenneth yang kecil. Nah dia tuh si Kenneth biasanya kalau VPN gitu dia main, ada teman-temannya kan seumurannya, main di pastori, main di luar. Terus kita pulang lah. Mereka pulang dari VPN, Steven dan anak-anak. Saya juga pulang dari rumah sakit, ketemu di rumah udah malam. Terus saya bilang, aduh Kenneth kan habis main keringetan apa segala macam kotor. Saya bilang, ayo Net mama mandiin gitu. Karena kalau udah kotor banget dia mandi sendiri gak bersih gitu kan. Jadi saya bilang, kamu mandi yuk, mama mandiin gitu. Terus oke ma, dia masuk kamar mandi terus tapi tunggu sebentar ma, aku mau BAB kata dia gitu kan. Jadi aku mau BAB dulu. Oh ya udah kalau gitu saya bilang, mama keluar dulu. Nanti kalau kamu udah selesai mama masuk lagi.
Baru mama mandiin kamu. Enggak mah, mama di dalam aja. Aku mau cerita soalnya. Jadi saya disuruh dengerin dia sambil dia BAB saudara gitu kan. Saya dalam hati mikir, aduh masa suruh dengerin dia sambil cerita sambil BAB gitu kan ya. Tapi saya sedih kan karena udah sering saya tinggal ke rumah sakit. Gak setiap waktu juga saya bawa ke rumah sakit gitu ya. Dia mau cerita, tuh saya gak mau dengerin gitu kan. Nanti dia sedih. Ya udah deh Nat, oke. Ya, jadi sambil di HP saya dengerin ceritanya dia tentang dia main di sini sama teman-temannya. Wah seru banget mama tadi aku main. Dia cerita dengan bersemangat sekali gitu kan. Yang buat saya mungkin sepele ya dia ceritain cuma tentang main sama temennya. Tapi begitu mungkin buat dia ketika saya mendengarkan itu berharga sekali buat dia gitu ya. Bahkan ketika udah selesai mandi, udah saya selesai dia ganti baju. Saya baru mau mandi, dia bilang, tunggu mama aku mau cerita lagi belum selesai. Oke Nat, saya bilang, tunggu mama mandi dulu gitu ya. Jadi dia mau cerita lagi. Buat mereka tuh sepele, buat kita mungkin sepele, tapi buat mereka itu sesuatu yang luar biasa ketika kita mendengarkan. Amin. Saya gak merasa lebih baik dari Anda, saya juga punya kekurangan. Tapi pagi ini, siang hari ini kita sama-sama belajar agar kita menjadi pribadi yang setia. Pribadi yang dapat diandalkan. Kita mempunyai kekuatan menyimak. Kita perbesar telinga kita daripada mulut kita. Ketika kita bisa diandalkan ketika keluarga kita butuh didengarkan. Kita ada buat mereka. Kita sediakan telinga kita saudara. Saya tahu kadang-kadang gak mudah. Apalagi orang tua yang punya segudang pemikiran atau masalah gitu. Kadang-kadang saya gini juga. Saya lagi mikirin papa gitu ya. Terus anak saya tuh mau cerita sesuatu yang sepele gitu. Tapi pikiran saya kemana-mana gitu kan. Mikirin ini gimana, itu gimana. Tapi mari ayo kita paksa diri kita untuk menyimak. Saya kadang-kadang saya tetap pandang mata dia. Pandang mata dia. Walaupun kadang-kadang pikiran saya kemana-mana gitu kan. Yang penting dia merasa saya mendengarkan dia gitu. Nanti saya tiba-tiba jadi konsen lagi sama dia gitu ya. Saya memusatkan konsentrasi sama dia yang tadinya pikiran saya kemana-mana gitu. Memang gak mudah kita untuk menjadi orang tua. Banyak beban pikiran. Tapi marilah kita belajar siang ini agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh keluarga kita. Amin. Yes, yang terakhir, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang setia dan dapat diandalkan. Yang terakhir adalah menjadi pribadi yang kuat. Katakan bersama saya, jadi pribadi yang kuat. Lebih kencang lagi, jadi pribadi yang kuat. Ya, suaranya juga harus kuat saudara ya. Nah, kuat ini buat saya ada dua. Kuat yang pertama adalah kuat akan pengetahuan. Kita harus cerdas. Kita harus mau belajar mengupgrade diri. Karena saya yakin tidak ada orang bodoh di dunia ini. Amin. Yang ada orang malas. Kita buka dulu yuk di Rut. Boleh ditampilin Rut 2 ayat 7 karena saya nggak taruh di sini. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika itu pun ia tidak terhenti. Saudara kita sepakat ya bahwa kalau Rut ini orangnya rajin ya. Dia memungut jelai. Jelainya tuh juga disisain yang bekas-bekas gitu loh. Tapi dia dengan setia datang setiap hari dari pagi hingga malam untuk bekerja gitu ya. Dia tidak malas. Begitupun juga kita. Kita sudah pakai waktu kita untuk apa aja. Kita pastikan waktu kita dipakai dengan terus mengupgrade diri. Amin. Jangan malas kita untuk banyak belajar dari apapun. Atau ikut workshop, ikut kelas, ikut pelatihan. Sekarang pelatihan macam-macam. Bisa online, bisa Zoom. Ya, kita bisa belajar dari manapun. Saya pun juga terus mau belajar saudara. Ya waktu kemarin ada Everyone Asia. Memang saya tidak batal ikut karena papa sakit. Tapi sebenarnya saya dan Keisha tuh harusnya bertugas ikut ambil bagian di Everyone Asia. Jadi personal assistant dari workshop
speaker. Jadi pembicara-pembicara yang dari luar negeri, ada dari Brazil, dari Australia gitu ya. Nah mereka akan berbicara di kelas-kelas kecil gitu. Nah ketika mereka jadi speaker di workshop itu, mereka harus didampingi, ditolongin, disediakan apa yang mereka mau. Makanya kita jadi PA-nya, personal asistennya mereka. Saya kebetulan mendapat salah satu pembicaranya dari Brazil gitu ya. Saya saya memerangkapi diri saya dengan belajar dari YouTube tentang bahasa Brazil. Walaupun yang sederhana-sederhana aja yang saya baca gitu ya, yang saya belajar. Saya ketik dari YouTube bagaimana cara berbicara dalam berkomunikasi dengan yang sederhana gitu ya. Terus udah gitu saya nggak sampai ikut sih gitu ya, tapi setidaknya saya mempersiapkan diri. Ya, setidaknya kita tidak datang dengan tangan kosong. Kita mau belajar, mengupgrade diri. Saya catat gitu ya, bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa. Memang kita akan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Cuman kalau kita belajar bahasa dia kan akan jadi feel welcome, ya kan? Mereka akan merasa kita menghargai dia gitu. Jadi persiapkan diri kita ya saudara, dengan sebaik mungkin. Ini juga yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Seringkali saya mendapati ada suami istri yang berantem karena masalahnya salah satu pasangan tidak mau upgrade diri. Mungkin suami atau istri sedang bekerja di perusahaan yang bagus gitu ya. Perusahaan yang setiap hari dia ketemu dengan orang-orang pinter. Dia setiap hari ketemu dengan yang orang hebat-hebat gitu ya. Sedangkan mungkin pasangannya di rumah nggak upgrade diri gitu. Kadang-kadang ini terjadi juga di wanita. Wanitanya punya karir yang bagus, tapi suaminya nggak mau upgrade diri. Akhirnya sang istri merasa, saya nggak nyambung ngomong sama istri saya. Saya nggak ngomong sama dia, nggak dapat apa-apa. Jadi dia memilih ngobrol sama orang lain. Karena dia pikir obrolannya gitu-gitu aja. Nggak ada yang level up gitu. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu ya sekalian di tempat ini. Kita sebagai suami istri, sebagai orang tua harus upgrade diri. Karena kita harus keep up. Bahasa Inggrisnya keep up, bahasa Indonesianya mengimbangi. Kita harus mengimbangi pasangan kita, anak-anak kita. Jangan anak kita malas ngomong sama kita, orang tua gue kudet. Anak sekarang bilang kudet, kurang update. Jadi gak bisa diajak ngomong gitu. Percuma lah mama papa kudet diajakin ngomong ini gak akan nyambung gitu. Jangan, kita harus upgrade, amin. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini mau menjadi pribadi yang dapat diandalkan, amin. Mau upgrade diri terus, amin. Tips dari saya, mencatat. Jangan lupa untuk mencatat. Ketika apapun Anda dapat sesuatu dari obrolan aja, dari orang yang mungkin dari obrolan bersama orang yang hebat gitu, catat saudara. Ketika waktu itu suami saya ketemu dengan Pak Yusa Kuncana. Mungkin Anda kalau follow IG-nya Anda tahu ya, dia itu pengetahuan Alkitabnya bagus banget gitu ya. Jadi dia sering mengupas ayat-ayat firman Tuhan gitu ya. Ketika itu kita ngobrol ketemu di kafe gitu ya sama suami saya. Saya dan suami saya catat apa yang dia omongin. Karena saya merasa ini bagus gitu loh. Jadi saya catat, suami saya juga kalau dia ada yang gak dicatat, kamu catat gak tadi yang ini? Ada, aku catat, saya bilang. Saya juga belajar dari Stephen, suami saya. Dia juga punya kekuatan mencatat yang baik. Makanya kadang-kadang kalau dia tiba-tiba lagi, dia takut lupa, dia buru-buru catat. Even lagi ngapain, dia bilang, nanti kalau aku catatnya nanti aku lupa katanya. Ketika dia dapat sesuatu, dia langsung catat. Apalagi kalau lagi kayak gini, lagi firman atau lagi nyembah dia dapat sesuatu gitu, langsung dia catat. Saya belajar dari dia gitu. Jadi dia kalau ada apa-apa mau persiapin khotbah, dia udah tinggal buka catatannya dia. Saya belajar dari dia saudara. Jadi pastikan kita suka mencatat. Amin.
Nah, yang terakhir, kuat ini adalah kita harus kuat secara rohani, amin. Kuat yang pertama adalah kuat secara pengetahuan, kita mau upgrade diri, kita mau belajar. Yang kedua, kita harus kuat secara rohani, amin. Kita harus menjadi godly person, orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan mendapati ada iman dalam diri kita. Dalam setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan mendapati iman saudara tidak gampang diombang-ambingkan. Ya, saya percaya ketika kita menjadi godly person, kita kuat secara rohani, keluarga kita akan lihat. Ya saudara, begitu juga seperti Hana yang ketika diejek-ejek oleh Penina gitu ya. Diejek, dibully terus. Karena dia belum bisa punya keturunan. Sedangkan Penina sudah mempunyai keturunan. Dia dibully setiap waktu. Tapi apa respon Hana? Setiap kali dia dibully, dia cuma nangis datang ke Tuhan. Dia cuma lari ke rumah Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup kasih dia keturunan ilahi. Dan pada akhirnya Tuhan memberi juga keturunan ilahi saudara. Ya, jadi kita harus kuat. Karena saya pun di dalam situasi seperti ini bisa kuat juga. Karena saya lihat ibu saya ketika di awal-awal papa saya masuk rumah sakit harus dioperasi. Itu dokter udah ngomongnya yang jelek semua faktanya. Karena memang ya dokter harus ngomong kemungkinan terburuk kan. Dan ada tante papa saya yang dokter juga di tempat itu yang menyampaikan mungkin dokter secara langsung dia nggak gamblang gitu ya menyampaikan. Tapi menyampaikan ke tantenya papa saya yang dokter. Tante papa saya ngomong sama kita sebagai keluarga. Kalian udah siap? Ini berat loh gitu. Kalian udah siap? Ini 50-50 loh change-nya waktu operasi yang pertama. Bisa pendarahan hebat, bisa ini, bisa itu, bisa ini itu. Saya sempat tertunduk, oh ya Tuhan gimana ya gitu kan. Tapi ketika ibu saya dibilang ini 50-50, ibu saya langsung ngomong di belakang tantenya papa. Even cuma 5%, 1% pun. Kalau Tuhan bilang hidup. Amin. Ketika saya dengar itu, kita semua yang di ruangan itu langsung yes, amin. Ketika itu ada pendeta Dio Gunawan yang pernah khotbah juga di sini. Dio juga langsung yes, amin. Itu jadi kekuatan buat kita. Kita lihat ibu saya kuat, kita juga jadi semangat. Begitu juga Bapak Ibu di tempat ini. Apapun peran kita. Ketika Anda menghadapi situasi yang gak enak. Tapi Anda tetap beriman, percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan saudara. Orang-orang anggota keluarga saudara akan dikuatkan lewat Anda. Mereka akan melihat ada Tuhan di dalam saudara. Mereka akan melihat luar biasa Tuhan yang Anda sembah. Kok Anda bisa begitu kuat? Anak-anak Anda lihat saudara. Ya, bahkan mungkin orang tua kita yang belum, mungkin orang tua yang belum bertobat, lihat saudara sebagai anak di dalam Tuhan. Mereka lihat iman saudara. Biar kiranya Tuhan mendapati ada iman di muka bumi ini. Ya, kita harus kuat di dalam rohani, amin. Sebenarnya saya juga untuk berkhotbah siang hari ini juga tidak mudah saudara. Karena waktu di awal-awal Papa saya masuk rumah sakit ada satu pelayanan yang saya batalkan. Karena di awal itu saya bilang, aduh gak bisa nih. Saya gak konsen, pikiran saya kemana-mana, tamu banyak banget. Saya merasa, aduh gak bisa deh. Saya tuh cancel satu pelayanan. Tapi saya berpikir ke depan masih ada beberapa jadwal pelayanan lagi. Dan saya juga ada ujian PDP. Di ujian itu saya pun nanya sama panitia, bisa ikut susulan gak gitu kan. Gitu. Karena saya pikir aduh saya mesti belajar dengan pikiran seperti ini gitu kan. Tamu juga gak berhenti-berhenti. Terus gak bisa Bu katanya harus tetap ikut katanya. Oke. Di hari Sabtu itu saya ujian PDP, hari Minggu saya khotbah di Karawaci. Saya rasanya memang berat gitu ya buat belajar ujian lalu persiapan khotbah di tengah-tengah situasi seperti itu. Pikiran kemana-mana, sibuk jaga di rumah sakit, tamu yang gak berhenti-berhenti gitu ya. Gak putus-putus. Sebelum TSW juga saya khotbah di TSW minggu lalu, mama saya juga sempat nanya, gimana nih kamu mau lanjut apa enggak?
gitu. Karena itu sudah terjadwal dari sebelum papa sakit. Kamu mau lanjut gak? Saya bilang kasih saya waktu berpikir, saya bilang. Lalu saya berpikir, saya tiba-tiba Tuhan tuh kasih tahu sama saya. Kalau papa bisa ngomong, dia pasti akan bilang ayo maju terus. Ayo terus melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Karena saudara juga tahu seperti apa ya saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan juga pantang mundur gitu ya. Jadi saya melihat teladan itu di beliau. Saya bilang enggak mah, saya maju terus. Saya bukan merasa hebat saudara. Tapi saya memaksa diri saya. Kita harus memaksa diri kita untuk menjadi pribadi yang setia, amin. Menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Biar kiranya Tuhan melihat agar kita anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Walaupun situasinya tidak ideal, situasinya gak enak. Saudara mungkin lagi gak konsen. Tapi ayo kita belajar saudara siang ini. Agar kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Karena saya percaya kekuatan itu cuma datang dari Tuhan, amin. Kita gak ada yang kuat, saya pun sekeluarga gak akan kuat kalau gak ditopang doa oleh saudara. Kita rasakan betul kekuatan doa, itu yang menopang kita. Gitu. That's why kita sebagai keluarga di dalam Kristus, kita harus saling menopang dalam doa. Supaya kita semua kuat. Ya, agar kita semua menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Memang tidak mudah saudara untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Tapi mari kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang setia. Menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Dan saya percaya ketika kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan, Tuhan gak akan tahan-tahan berkatnya. Ada berkat bagi orang-orang yang setia. Ada berkat bagi orang-orang yang dapat diandalkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yes Lord, terima kasih. Aku percaya ada mujizat. Ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, terima kasih buat hari demi hari yang kami lewati. Kami tahu tidak mudah untuk menjadi pribadi yang setia. Tidak mudah menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Tapi siang hari ini kami mau belajar Tuhan. Dari waktu ke waktu, setiap keputusan yang kami ambil, kami mau menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Roh Kudus tolong kami. Sungguh kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan kami. Biar kami menjadi pribadi yang berdoa. Dalam keadaan baik maupun sulit, kami terus berdoa mencari wajah-Mu. Kami terus menaikkan ucapan syukur kami. Biar kami memperbesar telinga kami daripada mulut kami. Kami memiliki kekuatan menyimak. Kami memiliki hati yang mau mendengarkan bagi pasangan, bagi keluarga kita. Kami juga mau Tuhan menjadi pribadi yang kuat Tuhan. Kuat secara pengetahuan, kuat secara rohani. Tolong kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kami percaya hanya kekuatan yang daripada Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Biar setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
perjamuan kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Dan anak-anak sekali-kali tidak diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Betapa besar kasih-Nya, dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin kita mendedikasikan bila perjamuan kudus ini kita berikan buat gembala kita yang saat ini sedang sakit. Jam 11 tadi dia akan tindakan operasi untuk mengeluarkan cairan yang ada dalam tubuhnya. Kita percaya tubuh Kristus yang dicabik-cabik untuk memulihkan, enggak hanya buat saudara, terlebih buat gembala kita. Darah yang mengalir dari kayu salib bukan hanya untuk memulihkan saudara, terlebih darah yang kudus yang berkuasa memulihkan gembala kita. Di dalam keadaan apapun kita percaya kasih Tuhan tetap kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak dapat terbantahkan oleh setiap keadaan kita. Amin. Angkat tinggi-tinggi. Kita percaya bukan dengan kekuatan manusia, tapi oleh karena kasih kuasa Allah, kita boleh melihat gembala kami dipulihkan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Thank you Jesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Terima kasih. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan sepakat. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya tidak hanya kami yang Tuhan pulih dan sembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Aku percaya. Ada mujizat. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Benar. Perbuatan ajaib
Engkaulah satu-satunya penolong gembala kami. Kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Terima kasih Tuhan. Bukan kacauan yang kita angkat tinggi-tinggi, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Engkaulah Yehova Terafim. Allah sang penerobos. Sekecil harapan apapun, itu memungkinkan engkau melakukan mujizat. Engkau akan masuk, engkau akan terus masuk dan menerobos setiap organ-organ yang rusak. Engkau yang perbaharui, Engkau yang pulihkan dengan air hidup, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kami akan melihat Engkau membawa gembala kami ke dimensi yang baru, melayani Engkau dan dimensi yang baru, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah kami, yang kami sembah, yaitu Yehova Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau baik. So kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah-limpah di Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang akan terus senantiasa menolong, memampukan, menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang kuat akan boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.